Selamat malam semuanya. Assalamualaikum teman-temanku yang senasib seperjuangan. Mohon maaf, saya hari ini tidak begitu, bukan cuma hari ini ya, beberapa minggu sudah kurang begitu aktif, tapi menyimak terus gitu. Saya selalu memantau perkembangan teman-teman nih, mana yang harus ditanganin serius, mana yang saya rasa sudah bisa saya katakan sembuh. Cuman ada beberapa yang sebenarnya sangat saya sayangkan gitu. Bukan masalah apa ya, ini kan masalah waktu. Waktu kita itu sebenarnya nggak banyak. Eh, ini masalah sampai hari ini ada beberapa yang masih bertanya, bagaimana sih caranya untuk nenangin pikiran ini yang perlu saya tegaskan lagi ya, bahwa penenangan pikiran itu di 5 step itu saya rasa sudah bisa lah untuk bisa mengatasi cemasnya kalau memang benar-benar diterapkan, karena orang psikosomatik itu obatnya itu bukan dari obat dokter saja. Kalau kita selalu bergantung dengan obat-obat penenang, itu efeknya juga tidak bagus. Nanti kalau ketergantungan bagaimana? Karena ada beberapa yang sudah ketergantungan sudah tahunan. Malah sekarang karena dia minumnya sembarangan gitu loh. Jadi kalau ada keluhan sedikit obat itu, ada keluhan sedikit obat penenang. Jadi dia itu bergantung sudah. Ketergantungannya sudah parah kalau menurut saya, sangat saya sayangkan. Padahal dia dulu pernah di grup ini karena beberapa waktu tidak banyak mengalami kemajuan, akhirnya dia keluar, dan itu sangat saya sayangkan bahwa dia tidak mengalami kemajuan ya karena dari dalam dirinya itu tidak ada usaha untuk bagaimana caranya bisa nenangin pikiran tanpa saya harus bergantung dengan obat A, seperti itunya tidak ada. Keder sedikit langsung minum, keder sedikit, itu yang sangat saya sayangkan. Dan saya lihat sampai sekarang pun keluhannya masih sama, malah keluhannya nambah gitu. Dan itu sangat saya sayangkan. Makanya bagi teman-teman di sini yang sudah mengalami cemas atau panik ataupun psikosomatik atau keluhan yang lainnya, saya rasa 5 step itu sudah sangat bagus, karena ini saya belajarnya tidak ngarang-ngarang sendiri, tapi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah kerjakan, apa yang saya juga belajar dari beberapa pasien yang selama ini saya tanganin. Oh, orang ini harus begini, ternyata membutuhkan penanganan yang seperti ini. Jadi saya rangkum secara simpel, tapi bukan berarti semua itu akan membebani teman-teman. Tidak, karena itu adalah kegiatan teman-teman sebenarnya. Kegiatan apa yang kita lakukan sehari-hari gitu. Cuman ditata sedemikian rupa agar menghasilkan apa yang kita harapkan secara maksimal, yaitu kesembuhan. Kalau kita itu benar-benar menata pola pikirnya, pertama adalah kata kunci, karena ini sangat penting. Kata kunci itu sangat penting, karena kalau kita masih belum yakin kita itu sehat, maka kita itu akan keder terus. Kita akan keder terus, akan cemas terus, karena kita sendiri akan mencari-cari penyakit yang sebenarnya tidak ada di dalam tubuh. Ini yang banyak sekali dialami oleh teman-teman. Jangan-jangan saya sakit ini, Pak Kacung, jantung. Jangan-jangan saya sakit. Banyak sekali yang seperti ini. Itu berarti kata kuncinya belum kuat. Kalau kita sudah positif psikosomatik, sudah, kita itu nggak usah bingung, kita fokus ke penenangan pikirannya. Karena ada beberapa yang masih bertanya, padahal sudah anggota lama tapi masih bertanya, cara nenangin pikiran bagaimana sih? Saya bingung gitu kan. Eh, aduh, itu harus ngulang dari nol lagi, dari bawah lagi gitu jelasinnya. Itu yang sangat saya sayangkan. Karena voice saya sudah sangat banyak di sini nih. Makanya saya bilang
Kalau ada yang info bermanfaat, tidak harus dari saya, tapi dari teman-teman yang lain, itu dikasih bintang saja, biar kita bisa mendengarkan secara, misalkan kita butuh eh, motivasi, kita bisa mendengarkan itu sudah sangat membantu buat kita yang cemas-cemas ini. Jangan lupa kata kuncinya itu sudah harus benar-benar kuat dari dalam diri ini, benar-benar dikuatin kata kuncinya. Kalau masih belum yakin kalau kita itu sebenarnya sehat, selalu meyakini malah sebaliknya, meyakini bahwa di dalam tubuhnya ada sakit jantung, ada sakit liver, ada sakit pankreas, ada sakit kantung empedu, itu banyak sekali yang seperti itu. Makanya sangat saya sayangkan kalau masih ada yang berpikir seperti itu. Buktinya setelah cek jantung tidak ada masalah, cek ini tidak ada masalah, normal semua, karena memang positif psikosomatik. Ya sudah, sekarang yakin aja dulu gitu loh, bahwa diri kita itu sebenarnya sehat. Kedua adalah merubah mindsetnya dirubah, pola pikirnya yang buruk-buruk itu dirubah. Ini kan karena faktor kebiasaan. Coba kebiasaannya sekarang, mulai sekarang dirubah ke yang baik-baik. Berpikirnya ke positif saja, jangan aduh jangan-jangan buang jangan-jangannya itu. Kata-kata jangan-jangannya buang, ganti dengan kata biarinlah. Ini kan saya psikosomatik, kata Pak Kacong itu. Jadi biarin saja. Saya cuekin saja, nanti juga hilang sendiri. Ganti kata dengan jangan selalu aduh jangan-jangan, jangan buang itu. Jadi pola pikirnya diganti. Ini yang harus dilakukan. Ketiga adalah saat kita mengalami entah itu cemas, entah itu panik attack, serangan panik, entah itu di tempat ramai atau tempat sepi, lakukan ini olah nafas diafragma. Jadi lakukan. Jadi kita kalau pengen segera reda cemasnya atau paniknya, lakukan olah nafas diafragma secara teratur. Ritmenya diatur. Diatur olah nafasnya. Jadi pernafasan perut. Bisa lihat di YouTube deh kalau nggak tahu olah nafas diafragma. Saya harus menjelaskan lagi ini juga saya sering kok menjelaskan di sini olah nafas diafragma itu apa. Sebenarnya olah nafas diafragma itu paling bagus untuk para penyanyi. Dilakukan latihan itu. Tapi jangan salah, olah nafas diafragma itu sangat membantu buat kita-kita yang oleng-oleng ini, terutama yang panic attack-nya tinggi. Atau saat terserang panic attack. Ini yang harus dilakukan adalah sering-sering melakukan olah nafas diafragma sambil zikir boleh kalau yang muslim, sambil nenangin pikiran. Olah nafas diafragma harus dilakukan. Keempat adalah relaksasi dilakukan saat kita mau menjelang tidur atau di pagi hari boleh. Saat kita tenang, tidak ada kegiatan. Lakukan ini secara fokus ke satu titik. Tenangin pikiran. Buang semua dulu beban hidupnya. Masalah utang, masalah ini, masalah pacar, masalah ini, itu semua taruh dulu. Saat kita melakukan relaksasi ini, buang semua itu beban hidupnya. Taruh dulu semua. Jadi kita itu melakukan relaksasi ini, pikiran kosong, gak ada beban hidup. Jadi jangan dibawa ke situ. Bisa terlentang, bisa duduk sandaran. Olah nafas biasa saja, tapi diatur sambil wiritan. Kalau muslim sambil zikir, ingat Allah. Ingat sesuatu yang baik-baik saja, yang indah-indah. Itu diingat fokus ke satu titik itu terus lakukan ini. Ini adalah cara mendinginkan otak. Ini paling penting juga kalau 5 step itu dilakukan semua. Aduh, cepet kok. Ini pasien saya sudah banyak kok yang sudah sembuh itu. Mereka tanpa obat. Mereka sekarang sudah bisa menertawakan dirinya sendiri. Saya kenapa ya dulu Mas Kacong, kok sampai segitunya ya, padahal saya sekarang nggak apa-apa. Iya sekarang sampean sudah sembuh. Iya padahal gampang ya Pak Kacong ya, cuman saya terlalu takut ya itu tadi. Saat kita cemas memang kadang pikiran merasa tidak mampu untuk mengendalikan. Tapi sebenarnya kalau diusahakan bisa kok. Saya bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Kemudian yang ini poin yang 5 ini sangat
penting karena ini adalah kegiatan kita sehari-hari sebenarnya. Yang kadang tidak dilakukan karena sudah punya penyakit kayak gini terus tidak bersosialisasi, tidak berolahraga, hobinya malah ditinggal. Ini salah besar. Harusnya ini tetap saja dilakukan. Jadi teman-teman yang mau melakukan di poin 5 ini, jadi lakukan saja hobinya apa. Misalkan memasak, ada yang memancing, ada main bola, main futsal, main silakan, tapi semampunya, jangan dipaksa. Kalau capek ya berhenti dulu. Terus bersosialisasi, terus bercocok tanam, di kebun, berkebun, kalau senang berkebun. Ada yang saya pelihara ayam Pak Kocong, saya senang kalau silakan. Ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara ikan, ada yang saya senangnya ikut pengajian Pak Kacung, luar biasa. Saya senangnya ke masjid Pak Kacung, luar biasa. Itu ada banyak teman-teman yang punya hobinya yang bagus-bagus, lebih mengarah ke agama, keagamaan. Jadi ini di poin 5 ini sangat penting karena apa? Apa yang kegiatan ini nih poin 5 gini, intinya gini. Lakukan kegiatan yang bisa menyenangkan, menenangkan, bisa membahagiakan pikiran kita. Ini di poin 5 ini sangat penting. Jadi lakukan saja apa yang membuat sampean happy. Yang penting baik-baik. Jangan gini salah satu contoh. Saya senangnya ke diskotik Pak Kacong. Jangan, itu nggak baik namanya. Jadi yang baik-baik saja. Kalau bisa yang mendapatkan pahala. Saya senangnya ini Pak Kacong ikut kegiatan sosial. Luar biasa. Ini loh, saya sendiri pun sekarang semakin banyak bersosialisasi, semakin tenang saya pikiran itu. Karena apa? Pengalihan yang paling penting itu. Jadi kita itu tidak selalu berfokus pada cemas ini. Jadi sekarang pikiran kita itu dialihkan ke hal-hal yang positif. Karena kita harus tahu kalau psikosomatik itu adalah pikiran yang mengendalikan tubuh kita. Sekarang itu dibalik. Kita yang mengendalikan pikiran itu harus diusahakan. Tata dengan 5 step itu. Jangan anggap enteng 5 step itu. Karena ada Mbak siapa ini? Saya lupa. Mbak Rusmini ini malah sampai sekarang masih bingung cara menenangin pikirannya. Berarti 5 stepnya benar-benar tidak ditata. Kalau memang ditata, harusnya tidak ada keluhan seperti itu lagi. Karena semua akan berpengaruh pada lambungnya, pada pencernaannya. Kalau pikiran sudah tenang, asam lambungnya tidak akan nyembur secara brutal. Jadi sudah tertata kembali. Nanti pola makannya kan dibarengi dengan pola makan. Kan 4P toh, pola makan, pola pikir, pola tidur, pola hidup. Jadi semuanya ditata, teman-teman ini. Jadi kalau mau sembuh, ayolah, saya mengajak seperti itu karena sudah banyak yang sudah merasakan eh, apa ya, kesembuhan dengan apa yang kita lakukan seperti ini, yang saya sarankan seperti ini. Banyak sudah itu yang saya posting di grup itu kapan hari ada, itu sudah sembuh, itu tidak sembuh dengan obat, tidak. Dia cuma minum jamu PP saja untuk ini biar penyembuhannya cepat. Tapi kalau pikirannya tidak ditata ya sama aja masih oleng. Tapi sekarang sudah sembuh dia ternyata memang dari pikiran ya Mas ya. Lah itu kamu baru sadar segitu kan. Jadi sekarang dia sudah bisa sembuh, sudah bisa nyetir sendiri, sudah bisa bekerja maksimal, sudah bisa fokus ke keluarga. Oh luar biasa, sangat luar biasa. Jadi makanya saya heran-heran sama teman-teman yang sudah lama di grup tapi masih bingung cara menenangin pikirannya bagaimana. Ini padahal saya sering ngoceh-ngoceh, saya sering voice-voice, kenapa tidak didengerin, kenapa tidak di-save. Kalau ada info yang bermanfaat, yang bisa memotivasi buat kita, itu disimpan, dipahami dan diterapkan, bukan cuma dibuat pajangan. Ini yang kadang saya namanya saya juga ini ya manusia. Adalah saya sifat kadang emosi itu ada. Karena kalau teman-teman terlalu banyak tanya dengan hal pertanyaan yang sama, kadang saya juga kesal sendiri, tapi karena ini tanggung jawab saya membentuk grup ini ya, ini tanggung jawab saya harus membuat
teman-teman di sini itu biar bisa sembuh secara berjemaah, karena niat saya bikin grup itu biar teman-teman bisa sembuh secara berjemaah. Saya nggak mau sembuh sendiri. Saya merasakan apa yang dirasakan teman-teman juga. Makanya saya pengen semuanya di sini sembuh di grup saya nih. Karena sekarang kan bagi yang sudah stabil, mereka kadang keluar masuk sudah bisa keluar. Mereka pamit, Mas Kacong, saya sudah enakan, saya sudah mau fokus ke kerjaan dan keluarga. Oh, luar biasa, saya senang mendengarnya. Tapi jamu BP saya tetap minum, Mas Kacong. Silakan, nggak masalah. Yang penting jangan berlebihan. Minumlah buat seluruh keluarga. Saya nggak mau mencari keuntungan. Saya resep pasti saya kasih. Buat apa? Saya nggak jualan kok. Saya nggak jualan. Resep saya pasti kasih. Ini yang baru, jangan langsung ini. Kalau sudah cocoknya jamu PP yang lama, sudah itu aja, nggak usah. Kalau PP yang baru ini bagi yang masih panas-panas perutnya, kan sudah saya bilang bagi mereka. Terus uji respon tubuh dulu, cocok enggak? Saya kemarin ada yang langsung minum, ada yang jerit-jerit nih. Saya nggak cocok, bukan nggak cocok, karena cemasnya masih tinggi, jadi asam lambungnya masih nyembur, jadi masih peradangannya masih kumat lagi karena akibat mikirin corona terus itu loh, stres dia. Makanya nggak boleh seperti itu ya. Teman-teman mulai sekarang apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Tujuan saya membentuk grup ini biar bisa sembuh secara berjemaah semuanya. Saya pengen teman-teman sembuh tanpa mengeluarkan biaya sebenarnya. Cuman kan jamu PP-nya kan teman-teman harus beli bahan itu aja. Teman-teman tuh nggak perlu bayar saya untuk nggak usah ngapain. Wong saya itu pengennya teman-teman tuh sembuh tanpa keluar biaya kok. Pasien saya yang jauh-jauh, kalau saya sudah paham sakitnya apa, saya sarankan tidak usah ke rumah nggak apa-apa. Kalau ke rumah kan harus bensin apa, nggak usah. Udah bikin aja di situ jamunya. Saya gituin kan, kasihan toh. Mereka jauh-jauh ke sini, kadang, enggak Pak, saya pengen silaturahmi. Kalau memang maksa silakan main buat saya terbuka kok untuk semuanya. Cuman dalam kondisi seperti ini kan masih ini banyak virus corona, jadi perlu waspada juga. Jadi kita itu nggak harus ketemu semua orang, gitu. Termasuk saya juga harus membatasi. Semua demi keamanan kita bersama. Jangan tersinggung. Saya di kantor kadang nggak salaman, bukannya saya nggak mau salaman, cuman ya teman-teman semua sudah paham bahwa semua kita harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kita tertular virus itu, karena itu sangat berbahaya, sangat takutlah kalau sampai ketularan itu, apalagi di kota saya sudah zona merah kan. Begitu. Jadi semua di sini semoga bisa sembuh secara berjemaah. Kalau memang masih belum paham silahkan dipertanyakan, tapi saya garis bawahin, kalau saya sudah menjelaskan dari A sampai Z, masih saja bertanya terus, masih saja bertanya, saya tanya, ngerti-ngerti. Tapi lama-lama, Pak, gimana cara menenangin pikirannya? 5 stepnya bagaimana? Sudah saya jalanin, Pak, gini. Tapi kok nggak ada perubahan, ternyata setelah saya selidiki, cuman omongan doang, tidak diterapkan. Jadi ini yang sangat saya sayangkan. Jadi teman-teman, kalau sudah kita sakit seperti ini, seriuslah untuk membuat kita itu cepat sembuh, jangan setengah-setengah. Kalau sekiranya bermanfaat, ayolah. Saya ajak ini kok tanpa keluar biaya teman-teman ini. Karena ada beberapa yang sudah habis, ada yang 900 juta ada. Dia bilang ke saya kalau habis sekitar 900 juta Pak untuk berobat itu tidak ada hasil. Tapi setelah saya nenangin pikiran dengan 5 step, alhamdulillah Pak, saya tanpa biaya. Ada yang nangis sampai, Mas Kacong, saya sudah sembuh sekarang gitu kan. Ya alhamdulillah sampean sudah bisa sembuh. Senang saya Pak Kacong. Saya kemarin sampai jual tanah, jual ini, jual mobil itu. Tapi nggak ada hasil. Tapi dengan
saya gabung di grup, terus banyak info-info saya bermanfaat saya terapkan, ternyata alhamdulillah saya sudah banyak kemajuan Pak Kacong, saya sudah bisa dibilang sembuh sekarang, sudah bisa fokus ke keluarga, sudah bisa udahlah happy saya sudah Pak Kacong, saya sudah bisa bekerja maksimal, tidak seperti dulu, jalan sudah tidak ngos-ngosan, sampai nangis mereka itu. Ya saya senang kalau ada yang seperti itu gitu. Cuman perlu diketahui bahwa saya hanya perantara. Semua itu Allah yang ngasih kesembuhan. Kalau Allah tidak ngasih kesembuhan, kita mau jungkir balik pun tidak akan mendapatkan kesembuhan. Makanya mintanya sama yang di atas, sama Allah. Jangan minta sama siapapun ya. Teman-teman jangan sampai salah jalan. Berpikir pun ke saya demikian, saya hanya perantara, bukan saya yang bisa menyembuhkan, tidak. Saya cuman ini loh ngasih jalannya begini, kalau saya coba begini saya sembuh, coba teman-teman juga seperti itu. Seperti itu maksud saya gitu loh. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak zikir, banyak beribadah, jangan lupa itu semua di poin 5. Di 5 step, poin 5 itu ibadah sudah termasuk loh di situ. Jangan salah ya. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.